Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu bersyukur hari ini? Mari kita semua bersyukur atas kasih dan atas penyertaan Tuhan. Dan mari kita bersama merendahkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, memampukan kami melakukan berbagai macam setiap tugas tanggung jawab kami dan pekerjaan kami, bahkan setiap keluarga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh dibangunkan, kami mengucap syukur, kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami yang kami kasihi. Kami mengucap syukur, kami boleh bersekutu kepada Engkau. Ya Tuhan, berkatilah kami. Kami ingin memuji memuliakan nama Engkau. Bahkan nantinya ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang terpuji dan yang termuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan mengucap syukur. Jadi dalam setiap apapun keadaan kita, mari kita, saya, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, kita terus belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa menuntun, memimpin, bahkan memberkati kita. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan memang Kau terindah dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa bersyukur atas segala apapun yang terjadi. Dan kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, rencana damai sejahtera bagi kehidupan kami, bagi kehidupan keluarga kami. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku
indah, rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah, Kau terindah. Mari kita bersatu dalam doa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, membawa segala ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Dan jika sebentar lagi Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh benar-benar kami pahami, kami mengerti serta kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Salam saudara, sidang jemaat dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dalam Renungan Embun pada hari ini. Hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul sebagaimana perikop yang tertulis bagi kita pada hari ini, yaitu dari Kolose 1 ayat 3 sampai yang ke-14, ucapan syukur dan doa. Saya akan membaca ayat yang ke-9 bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kesetiaan dan ketekunan dalam doa, sebagaimana yang menjadi subtema besar kita sepanjang bulan Maret ini, adalah akar yang menjadi dasar kehidupan orang-orang percaya. Karena ada istilah yang mengatakan bahwa doa adalah napas hidup orang percaya, dan tentu hal itu adalah sesuatu yang benar. Nah, jika doa merupakan napas hidup orang percaya dan ucapan syukur adalah sesuatu yang bisa mengubah nasib orang percaya. Jadi ada doa dan ucapan syukur. Itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seringkali kita lupa untuk berdoa, lupa untuk menyampaikan syukur kita dalam berbagai situasi. Kita seringkali lebih ingat daripada dengan strategi kita daripada menyampaikan sesuatu itu kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus ini mengingatkan kepada kita untuk setia dan bertekun dalam doa. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadikan syukur sebagai pondasi doa kita. Nah, seringkali kita tekun berdoa saat butuh sesuatu. Kita menginginkan jodoh misalnya, kita menginginkan pekerjaan, kita menginginkan suatu kebutuhan. Jadi kita rajin berdoa kepada Tuhan. Demikian juga ketika kita sedang sakit, kita ingin agar Tuhan menyembuhkan kita. Namun Paulus memulai doanya dengan ucapan syukur atas iman dan kasih jemaat Kolose. Ketekunan sejati lahir dari hati yang mengenali kebaikan Tuhan, bukan hanya daftar kebutuhan kita saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti
berdoa karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari pribadinya, bukan hanya ketika kita butuh pemberiannya. Segala sesuatu pasti Tuhan berikan kepada kita sebelum kita memintanya. Tetapi hendaklah dalam doa-doa kita bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan, kita menguduskan namanya, dan kita memuliakan Dia. Itulah yang ingin kita lakukan oleh Tuhan. Dan yang penting juga kita harus memulainya dengan ucapan syukur. Apa yang harus kita syukuri dalam hidup ini? Kita mendapat kasih karunia, keselamatan, kita dapat memanggil Bapa di dalam doa kita. Nah, kami selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali kami berdoa untuk kamu. Paulus sampaikan itu dalam Kolose 1 ayat yang ketiga tadi. Dan yang kedua, apa yang Paulus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Berdoa adalah untuk mendapatkan hikmat, bukan sekedar jalan keluar atau solusi. Paulus tidak berdoa agar jemaat Kolose itu terbebas dari masalah, melainkan agar mereka dipenuhi dengan hikmat dan pengertian yang benar. Tekun dalam doa berarti meminta agar pikiran kita diselaraskan dengan kehendak Allah, sehingga kita tahu cara melangkah dengan benar di tengah kesulitan. Jadi seperti ada lagu yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji bahwa Dia selalu menyertai. Nah, dengan kondisi itu maka kita perlu hikmat dalam kehidupan ini. Dan dari mana kita mendapatkannya? Tentu kita bisa mendapatkan hikmat hanya dari Tuhan, karena Dialah sumber segala hikmat dan kebenaran itu sendiri. Saat kita menghadapi masalah yang rumit, kita bisa ubah cara pikir kita. Mungkin kita meminta Tuhan, angkat beban ini. Tetapi kita tidak bisa memaksa Tuhan melakukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah, Tuhan, berikan aku hikmat agar aku bisa mengerti apa kehendak-Mu melalui kondisi yang sulit ini. Misalnya sesuatu itu sulit, jadi kita tidak meminta Tuhan untuk menyelesaikan kesulitan kita, tetapi kita meminta hikmat agar hikmat itu menuntun kita melewati jalan itu sampai akhirnya kita mengerti bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi ada Tuhan yang beracara di sana. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus miliki iman dalam doa kita. Kita meminta kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu. Ketekunan dalam doa membuahkan ketabahan. Ayat 11 menjelaskan bahwa kekuatan yang kita terima dari Tuhan bertujuan agar kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Doa adalah tempat di mana kita menukar kelelahan kita, kecapean kita, lalu pergumulan kita. Kita tukar semua itu dengan kekuatan Tuhan yang mulia dan tanpa batas. Doa menjadikan kita yang terbatas terhubung dengan Tuhan yang punya kuasa tanpa batas. Oleh karena itu kita perlu berdoa agar kita dapat menanggung segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di sini bukan sesuatu yang kita anggap baik saja, misalnya berkat, kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, tetapi juga ketika kita diproses oleh Tuhan, kita harus memiliki kekuatan untuk menanggung semua proses itu. Karena seperti emas, untuk mendapatkan emas yang murni, dia harus
dilebur dulu dengan air 1084 derajat Celcius. Panas sekali. Dan itu membuat semuanya yang tidak murni itu hancur dan sisa emasnya saja. Oleh karena itu, seperti Ayub juga mengatakan, kalau engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Dan kita harus meminta kepada Tuhan agar kita dapat, mampu, bahkan cakap menanggung segala sesuatu, apapun itu, yang baik, yang tidak baik, yang nyaman, yang tidak nyaman. Kita harus bisa memohon hikmat Tuhan untuk dapat menanggungnya. Ayat yang ke-11 tadi berkata, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan ketekunan doa itu bukan seberapa panjang kita tunduk, bukan seberapa panjang kita teriak-teriak di hadapan Tuhan, bukan seberapa panjang kata-kata indah yang bisa kita susun, tetapi ketekunan doa adalah seberapa setianya kita datang kepada Tuhan. Seperti Bapa yang sayang pada anaknya, Tuhan ingin agar kita datang kepada Dia. Enggak hanya saat kita butuh sesuatu, tetapi juga saat kita mengucap syukur, merespon segala sesuatu. Bahkan saat kita ingin menyampaikan segala sesuatu, memohon hikmat kepada Tuhan, kita harus senantiasa terhubung dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajar oleh Paulus untuk berdoa dan memulainya dengan mengucap syukur. Siapa yang harus kita doakan? Yang pertama yang harus kita doakan adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Yang kedua, orang-orang yang bisa memberi petunjuk bagi kehidupan kita. Para pemimpin kita, para pendeta kita, orang-orang yang biasa melayani kita, kita harus doakan mereka. Dan juga orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya petunjuk dalam pelayanan, dalam gereja, dan seterusnya, kita doakan. Program-program gereja, program-program pelayanan, dan siapa lagi yang harus kita doakan? Orang-orang yang kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang bergantung dengan kita dan orang-orang lainnya. Mereka ini misalnya anak-anak yatim, janda duda, orang-orang yang sakit, yang lemah kondisi fisiknya. Mereka lah orang-orang yang kita doakan. Dan yang terakhir yang perlu kita doakan adalah kehidupan pribadi kita. Walaupun kecil porsinya, tetapi kita juga harus berdoa untuk kehidupan pribadi kita. Apa yang pertama kita doakan? Mungkin kita mesti berkata, Tuhan, jadikan aku saluran berkat-Mu pada hari ini. Dengan demikian, Tuhan melihat kerinduan hati kita untuk menjadi sebuah saluran berkat. Ia akan memberkati kita terlebih dahulu tanpa kita harus memintanya. Sekira inilah yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, dan sekaligus menjadi rema bagi kita yang hidup masa sekarang ini. Kita bisa periksa bagaimana kehidupan doa kita. Apakah kita hanya datang kepada Tuhan saat kita butuh sesuatu, tetapi saya berdoa agar kita bisa miliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, seperti anak dengan bapaknya. Demikian yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan hidupmu hari ini, jika engkau merasa berat melangkah pada hari ini, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan
yang memberikan penyertaan. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur. Kami percaya berdoa dan bersyukur adalah napas hidup bagi kehidupan rohani kami. Oleh karena itu kami tidak bisa berhenti melakukannya. Sebab jika kami berhenti sama dengan berhenti bernapas. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu. Hamba mau berdoa untuk para jemaat dimanapun mereka berada yang melihat mengikuti renungan ini Tuhan. Biarlah mereka senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati anak-anak mereka. Engkau berkati seluruh usaha pekerjaan dan cita-cita mereka. Sehingga mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semuanya. Hamba-Mu mau doakan yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang berduka cita Tuhan hibur dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dan serahkan setiap anggota rumah tangga kami, dan jadikan tiap rumah, tiap pribadi sebagai mezbah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.